Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ya man la yasghaluhu sam'un an sam' wa ya man la tughlituhu kasratul masail wa ya man la yatabarram bi ilhahi ibadihi mulhin alayhi adikna barada rahmatik wa karram istijabatik. Allahumma ahrimna ladzata ma'asiyatik warzuqna ladzata ta'atik. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama duduk, sama-sama hadir di majlis yang mulia, di bulan yang mulia. InsyaAllah perkumpulan kita bukan hanya kumpul saja di dunia, Allah izinkan kembali nanti kumpul di tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sama-sama kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, kumpulnya kita, duduknya kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang bisa menyenangkan, yang bisa membahagiakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih indah, yang lebih berharga daripada seorang kekasih kepada seseorang yang dikasihinya, kecuali hanya satu. Apa itu? Selalu membuat hatinya berbahagia. Jadi maka dari itu lakukan sekecil apapun untuk menyenangkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat ya semua ya, kabarnya ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ada yang udah masak rendang? Belum, Ustaz. Belum. Oh, belum ya. Ketupat rendang apalagi opor, enak. Ya, insyaallah perbedaan ini membuat kita semakin kenal akan indahnya Islam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan tentang satu bagian yang sangat paling penting dalam tubuh kita, yakni hati. Bahkan para ulama, para guru-guru kita, para masyayikh, para aulia, para salihin begitu sangat memperhatikan satu bagian ini, yakni hati. Kenapa? Karena hati kita adalah tempat daripada jatuhnya pandangan Allah, tempatnya Allah memandang kita. Sebagaimana yang disebutkan melalui lisan suci Nabi Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada wajah kita, rupa kita, harta kita, kedudukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hanya kepada satu titik, memandang hanya kepada satu tempat, yakni adalah hati kita. Maka tidak ada nilainya, tidak ada berharganya ketika seseorang mempunyai dunia yang banyak, mempunyai harta yang banyak, tapi dalam keadaan hatinya lalai kepada Allah, dalam keadaan hatinya rusak, dalam keadaan hatinya berpenyakit. Maka dari itu jangan sekali-kali kita iri, jangan sekali-kali kita iri kepada mereka, orang-orang yang Allah berikan kelebihan kepada dunianya. Jangan iri kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan dalam hartanya. Karena kalau soal dunia, soal harta, orang kafir yang non-muslim juga Allah kasih. Tapi kalau yang namanya istiqomah Allah hanya berikan kepada kita. Maka selagi kita masih bisa istiqomah, bahagialah. Walaupun nggak punya uang, bahagia ya. Nggak dapet THR, bahagia. Yang penting kita istiqomah tarawehnya, istiqomah tadarusnya, istiqomah majelis ilmunya. Begitu ya. Lagi-lagi yang perlu kita perhatikan adalah keadaan daripada hati kita. Ini
kita sebentar lagi masuk kepada bulan Syawal. 1 Syawal identik tuh yang namanya maaf-maafan. Identik tuh yang namanya salam-salaman. Bagi itu yang salam doang atau yang salam tempel. Intinya dua-duanya sama-sama salam. Ya. Nah, nanti kita ukur tuh daripada keadaan hati kita pada bulan Syawal. Apakah kita mudah memaafkan teman kita, saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, atau yang lain? Mudah nggak kita tuh buat maafin? Kalau seandainya pada hari itu kita masih sulit banget buat maafin, maka apa kabar daripada hati kita? Apa kabar hatimu? Apa kabar hati saya? Kan begitu. Ada apa nih? Kalau model-modelan kayak kita ini, mohon maaf, bukan kita. Model-modelan kayak saya, yang susah banget buat maafin orang, ya, gedek banget sama orang, lihat orang bawahnya pengen marah, ya, susah buat maafin orang. Kalau di hari-hari biasa mah kita susah buat maafin, maka cari waktu paling tepat kapan? Ya udah 1 Syawal doang, ya nggak apa-apa. Kalau di hari-hari lain kita nggak nemu itu harinya, 1 Syawal manfaatin, walaupun yang namanya memaafkan kan bukan hanya 1 Syawal doang. Di luar daripada bulan-bulan Syawal juga kita dianjurkan untuk memaafkan. Bahkan ketika pada hari itu ada masalah sama teman kita, saudara kita, maka pada hari itu, detik itu juga kita kudu maafin. Begitu. Cuman yang orang-orang kayak kita nih yang masih awam, kayak saya masih awam, yang masih banyak belajarnya, masih susah buat maafin orang, maka 1 Syawal momen kita nih untuk benar-benar maafin saudara kita, tetangga kita, orang tua kita. Kalau masih susah juga buat maafin, nah apa kabar dengan hati saya? Apa kabar dengan hati kita semua? Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memuji, sangat memuliakan, sangat mengagungkan. Bahkan Allah menjanjikan, menggaransikan pahala yang begitu besar. Buat siapa? Buat mereka orang-orang yang mengobral maaf. Buat mereka orang-orang yang suka menebar maaf, yang gampang banget maafin orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran tuh, Allah janjiin surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi Allah siapin buat mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu siapa aja sih? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutin tuh ayatnya. Alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Pertama, Allah siapin surga yang luasnya seluas langit dan bumi buat mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kaya maupun miskin. Intinya, dalam dua keadaan tersebut, orang tersebut istiqomah untuk menginfakkan hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah janjikan surga ini buat siapa? Wal kadhibinal ghaid. Mereka mempunyai sifat, sifatnya itu bisa menahan amarah. Bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Satu ayat itu nyambung tuh. Jadi bukan dipotong-potong, tapi satu ayat nyambung. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, mereka yang bisa menahan amarahnya, dan mereka yang suka memaafkan sesama manusia. Allah garansikan, Allah berikan, Allah janjikan surga yang begitu luasnya. Udah begini doang nih, kita masih susah maafin orang. Dengan begini spesialnya Allah berikan kita ganjaran, kita masih susah maafin orang. Lagi-lagi kudu dipertanyakan bagaimana hati kita. Dengan janji Allah yang indah saja, hati kita masih tidak tergerak untuk berubah. Dengan janji Allah saja, sesuatu yang Allah sediakan begitu indah, begitu megah, di akhirat nanti hati kita masih belum tergerak untuk bisa maafin orang. Nah, kenapa nih hati kita? Begitu. Berarti hati kita bermasalah. Lihat satu-satunya contoh manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia paling indah di muka bumi, yakni Nabi Muhammad. Beliau mempunyai akhlak yang begitu indah,
dalam sebuah riwayat semua nggak ada yang menyangkal dalam hal ini, yakni ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dizalimi, dijahatin, nggak pernah Rasulullah balas tuh, nggak pernah. Yang ada Rasulullah selalu memaafkan. Itu kalau untuk dirinya Rasulullah. Tapi untuk haknya Allah, untuk agama Islam, Rasulullah marah. Jadi jangan sampai dipelintir ya. Rasulullah nggak pernah marah. Memang Rasulullah nggak pernah marah. Tapi kalau untuk pribadi beliau sendiri. Tapi kalau untuk agama, untuk Allah, Rasulullah bisa marah. Begitu. Akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suka memberi maaf kepada siapapun. Bahkan akhlak ini pun diikuti oleh para aulia salihin, para kekasih-kekasih Allah. Karena kenapa? Mereka mengikuti daripada tauladannya, mereka mengikuti daripada pimpinan mereka, yakni pimpinan para orang-orang yang suka memaafkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita dijahatin nih, kita dijolimin, boleh kata Ustadz kita balas? Atau boleh? Yang benar kita boleh balas orang yang jahatin kita. Boleh. Benar. Boleh banget. Kenapa? Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran. Wa jaza'u sayyi'atum misluha. Dan balasan sebuah kejahatan, balasan sebuah kezaliman adalah kezaliman yang setimpal. Jadi kita boleh tuh balas kejahatan orang, tapi setimpal. Jangan mentang-mentang kita gedek amat tuh orang, kita sebel amat tuh orang, kita balasnya lebih-lebih. Nggak boleh itu. Ya. Wa jaza'u sayyi'atum misluha. Wa jaza'u sayyi'atin misluha, kata Allah. Balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tuh, tapi lanjutan ayatnya begitu indah. Lanjutan ayatnya begitu mempesona. Apa itu? Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, kata Allah tuh. Tapi barang siapa nih, kita bisa banget bahkan buat ngebalas kejahatan orang, ngebalas kezaliman orang, kita bisa banget. Tapi kalau kita milih yang kedua tuh, wa man 'afa wa aslaha, barang siapa yang memilih untuk memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, islah kepada orang yang menzalimi kita, kan gak gampang tuh ya. Kita maafin terus kita berbuat baik sama orang yang ngejahitin kita. Tuh. Kan gak gampang tuh. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memilih memaafkan kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya kata Allah langsung dari Allah. Allah sendiri yang menanggungnya. Kagak ada yang tahu takaran daripada pahala tadi. Ya. Enggak ada yang tahu. Artinya apa? Kita bersabar. Tuh, lagi-lagi sabar pun pahalanya begitu besar. Innama, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya pahala daripada kesabaran adalah bighairi hisab, tidak ada hisabnya, tidak ada hitungannya. Nah, jadi ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua sudah ada takarannya. Kita nih laki-laki yang sholat jamaah di masjid, pahalanya 27 derajat. Ketahuan pahalanya. Kita yang sedekah, pahalanya Allah bisa ganti 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, ya enggak? Kemudian kita yang baca Al-Quran, satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan, 10 pahala. Kemudian yang berbuat baik yang lainnya, semua ada takarannya. Jadi Allah kasih itu nanti di akhirat, nggak meleset sesuai dengan amal kita. Tetapi mereka orang-orang yang memaafkan orang yang menzaliminya, mereka orang-orang yang penuh hatinya dengan kesabaran, ajrahum bighairi hisab, Allah berikan pahalanya itu diguyur, pure, banyak, nggak pakai hitung-hitungan lagi. Kenapa? Hanya Allah yang tahu daripada pahala yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Tuh, jadi kita nih tinggal periksa hati kita. Tawarannya dua, kita boleh ngebales tuh orang yang jahat sama kita, atau kedua nih, kita bisa membalas mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu. Tapi kan ketika kita balas mereka dengan kejahatan, walaupun kita mampu, mafarku baini bainak wa bainah.
Apa bedanya antara aku, antara engkau, dan dengan dia? Sama aja. Dia berbuat jahat, kita balas jahat, ya sama-sama jahat. Ya enggak? Harusnya bagaimana? Kita balas dengan kebaikan. Ustaz, saya capek, Ustaz. Bertahun-tahun saya didolimin orang, saya dijahatin sama orang. Gimana Ustaz? Ya udah lempar dia. Melempar apa Ustaz? Lempar bunga maksudnya. Kan indah bunga itu ya, identik dengan keindahan, identik dengan keharuman. Udah lempar bunga deh. Intinya kasih hal-hal yang baik. Begitu. Ustaz, saya masih dijahatin juga. Gimana ini? Lempar lagi bunganya. Ustaz, gimana Ustaz? Saya udah baik-baik tapi dia tetap jahat. Lempar lagi bunganya. Nggak lama datang lagi Ustaz. Pokoknya saya udah capek ini. Kagak bisa nahan lagi. Gimana solusinya? Ya udah lempar bunga sama pot-potnya. Lempar bunga sama potnya. Enggak, ini mau bercanda ya. Wajazau sayyatin sayyatu mislah wa man afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Tuh. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah. Ini salah satu obat buat hati kita nih. Salah satu obat buat hati kita. Tahadu tahabu kata Rasulullah. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini tips dari Rasulullah. Jadi ketika ada tetangga kita, saudara kita, siapapun jahat sama kita, terus berbuat baik sama dia. Kasih, itu yang namanya hadiah. Ya, tetangga saya ada yang nyebelin banget tuh. Kalau lihat muka dia bawaannya pengen marah, ya udah senyum sama dia. Tapi saya senyum nggak pernah dibalas senyum, ya udah biarin. Kan kita senyum mengharap ridho Allah, mengharap balasan Allah, bukan balasan dia, kan begitu. Tapi Ustaz saya mah capek, gimana caranya ya biar hatinya berubah? Ikutin kata Rasulullah tadi, tahadu, tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka akan saling mencintai. Siapin itu yang namanya mangkok. Ya, hari Senin kasih itu mangkok isi mie ayam, kasih. Hari Selasa siapin lagi mangkok. Ya, kagak mungkin dah itu nggak berubah, hatinya pasti berubah. Hari Selasa isi mangkok, isi bakso isinya, kasih sama saudara kita. Hari Rebo isi sayur asam, kasih sama saudara kita. Yang jahat tadi tuh hari Kamis, isinya apa lagi tuh? Rendang, kasih sama saudara kita. Hari Jumat kasih sop. Sekarang sampai seminggu, bahkan sebulan tuh kita rutin kasih mangkok saudara kita, isi nasi, isi masih lauk segala macam. Insya Allah sebulan insya Allah mangkoknya nggak ada yang balik. Mangkoknya nggak ada yang balik. Ustaz, udah sebulan nih, gimana ceritanya mangkok saya nggak ada yang balik? Nggak apa-apa, lihat, kan tugas kita hanya berbuat baik. Masalah hasil itu gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Fa'fu wasfahu kata Allah. Maafkan mereka, berlapang dada kepada mereka. Bahkan kata Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Masya Allah. Jadi kita bukan hanya memaafkan mereka, tetapi kita juga memohonkan ampunan untuk mereka. Itu salah satu tanda ciri hati orang yang bersih, ciri hati orang yang sehat. Tapi Ustaz, boleh nggak kita ngedoain orang celaka? Kan kata Rasulullah, doa orang yang terzalimi itu makbul sama Allah, bakal dijabah langsung. Ya boleh-boleh aja, tapi sayang dong mulut kita ini yang sudah baca Quran, mulut kita ini yang sudah kita pakai buat sholawat, yang sudah dipakai buat zikir, yang sudah dipakai buat puasa, masih tega buat ngedoain orang lain jelek. Ya, kita dizolimin, biarin lah biar mati ketabrak truk, biarin lu biar samar petir, nggak boleh. Kalau kita dikasih ganjaran sama Rasulullah untuk mendoakan orang lain dalam keadaan terzolimi dan bahkan dijanjikan langsung dijabah sama Allah, maka angkat tangan kita untuk hal-hal yang baik. Ya Allah, kasih hidayah buat dia. Ya Allah, jadikan dia orang yang soleh. Ya Allah, jadikan dia orang yang taat. Begitu. Dia berubah 100% derajatnya karena doa kita. Maka pahala setiap dia ibadah, setiap dia sholat, setiap dia baca Quran, kita kedapatan pahala. Itu yang namanya cerdas dalam beramal. Tuh. Kita
kita nih tahu nih sholat kita mah biasa-biasa aja, baca Quran biasa, ya udah lakuin amal kecil apapun kayak tadi itu, walaupun sekedar mendoakan orang, ya Allah mudah-mudahan dia jadi ahli Quran, mudah-mudahan dia jadi ahli ibadah, Allah kabulin doa kita, dia jadi ahli Quran, jadi ahli ibadah. Barokah dari mana? Berkat dari mana? Doa kita. Maka setiap dia ibadah, setiap dia baca Quran, pahalanya ngalir kepada kita. Kita lagi tidur dapat pahala, lagi makan dapat pahala, lagi bercanda sama teman kita dapat pahala. Dari mana? Tuh kiriman bacaan Quran dari setiap satu huruf yang orang lain itu baca, ya, orang yang tadi kita doakan. Itu yang namanya cerdas dalam beramal. Tuh. Maka dalam sebuah dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Tuh kata Allah, ganjaran lagi dari Allah. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, pada saat itu juga turun ampunan Allah buat kita. Turun ampunan Allah buat kita. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tuh. Makanya lagi-lagi periksa hati kita. Kalau kita susah maafin orang, ya periksa kenapa hati kita ini. Apalagi kalau kita dipanggil orang kagak pakai gelar. Selanjutnya kita panggilkan tausiah yang kita tunggu-tunggu. Kita panggilkan manan, bujuk. Kita digeroin, kita dipanggil kagak pakai gelar, marah. Berarti hati kita bermasalah. Atau emang nama kita Manan? Emang mau dipanggil siapa lagi? Nah, Stephen. Kagak ada cocoknya. Emang nama kita Manan? Ya udah. Masalah gelar, Ustadz Haji apalagi. Kagak tahu apa gua haji 5 kali. Kagak tahu apa gua umroh 20 kali bolak-balik. Ya itu nggak perlu. Ya. Periksa hati kita. Ketika kita seperti itu ya kita nggak terima. Ada apa dengan hati kita? Tuh. Kita panggilkan Manan. Ya udah nggak apa-apa. Orang nama saya Manan. Tinggal ceramah, tinggal open mic-nya nggak? Tuh. Lagi naik motor, kemudian senggolan di tengah jalan. Ceklek langsung. Dasar monyet. Kalau hati kita berpenyakit, emosi kita. Apa maksud lu manggil gua monyet? Begitu. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita sehat, santuy. Dasar lu monyet, tinggal buka HP, kan ada kamera depan tuh. Dasar lu monyet, tinggal ngaca. Bukan. Nah, tenang hati kita. Begitu. Karenanya hati kita sehat. Ngaca aja udah, perasaan gue bukan monyet. Alhamdulillah. Berarti itu orang salah lihat kali. Begitu. Itu orang mungkin lagi kecapean, lagi banyak urusan di kantor, di jalan, akhirnya ngeliat saya monyet. Ya nggak apa-apa. Itu justru lebih menyenangkan buat menenangkan buat hati kita. Itu begitu. Bahkan dulu ada seorang ulama, Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada seorang ayah. Jadi ceritanya tuh hari raya Idul Adha. Menyuruh minta tolong sama anaknya. Nah, tolong nih asain pisaunya. Bawain ke sana, ke Al-Haddad. Maksudnya bawain ke pasar. Ada Al-Haddad. Al-Haddad itu namanya tukang besi. Minta diasain nih pisau. Dirapiin nih pisau. Sebab kita ini besok mau kurban kata ayahnya. Baik ayah. Akhirnya dibawa dah tuh sama anaknya ke Al-Haddad. Tetapi ya salam, bukan dibawa ke pasar, tapi yang dibawa kemana? Ke majelisnya Imam Haddad. Nyampe majelisnya Imam Haddad, lagi majelis tuh, ditungguin sampai akhir majelis. Selesai pengajian disamperin, wahai Imam, saya membawakan amanah daripada ayah saya. Apa itu amanahnya? Ini engkau disuruh ngasah pisau sama ayah saya. Disuruh ngasah pisau sama ayah saya. Oh iya begitu. Iya, sebab keluarga kami mau berkurban, jadi harus diasah dulu nih pisaunya. Nih, asahin ya wahai Imam, tolong asahin. Ya udah. Ingat juga ditanya sama ayahnya, tanya berapa biayanya. Ditanya ke wahai Imam Haddad, wahai Imam berapa bayarannya? Oh nggak usah. Kau nggak usah bayar. Nanti ketika sudah selesai mendekati hari raya kurban, datang ke sini. Udah selesai saya kasih. Jadi nggak perlu tuh namanya bayar-bayaran. Udah pulang aja, udah nggak ingat apa-apa lagi. Berlalu hari mendekati hari raya Idul Adha, ayahnya ingat dah tuh. Nah, perasaan kemarin ayah nyuruh tuh ngasah pisau di Al-Haddad sana, ambil sama berapa biaya ngasahnya kemarin?
nggak mau ya, orangnya kagak mau dibayar. Lah kok bisa kagak mau dibayar? Iya, emang kamu bawa ke siapa? Ke Al-Haddad. Al-Haddad yang mana? Imam Haddad. Ya Allah. Langsung tuh ayahnya gandeng anaknya ke rumahnya Imam Haddad. Wah Imam, mohon maaf, anak saya mau begini nih. Disuruh A, ngelakuinnya B. Tuh modelan saya waktu kecil. Modelan saya waktu kecil gitu tuh. Disuruh A, ngelakuinnya B. Tuh, disuruh B, ngelakuinnya C. Namanya anak kecil, ya nggak? Udah nggak apa-apa kata Imam Haddad. Alhamdulillah, justru saya berterima kasih karena saya sudah mengasah pisau antum, saya sudah diamanahkan untuk mengasah pisau. Alhamdulillah, berarti saya kebagian juga tuh yang namanya pahala kurbannya. Imam Haddad nggak menyembelih hewan kurban, tapi karena apa namanya, kolaborasi, karena partisipasinya dalam mengasah pisau tadi, Imam Haddad kebagian pahala untuk berkurban. Berterima kasih Imam Haddad. Tuh, menandakan apa? Hatinya bersih. Coba saya, mana nih, tolong asihin pisau lah, lu gak tahu gue siapa, kan begitu kadang kita. Saya begitu, saya ini kagak lihat apa, nih follower saya segini, YouTube saya segini, kagak ngeliat apa. Nah itu berarti hati saya bermasalah, ya. Padahal orang tersebut datang kepada kita juga atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh begitu. Bersumber dari mana ini semua? Bersumber daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bahkan di dalam sebuah riwayat juga disebutkan anak cucu daripada keturunan Nabi Muhammad, yakni Imam Ali Zainal Abidin. Beliau selalu dicaci maki, tapi beliau selalu memaafkan. Beliau dicaci maki, beliau selalu memaafkan. Pada suatu hari ada seorang seseorang yang ingin pergi ke masjid. Dia bilang sama istrinya, "Ayang Beb, ingetin abang ya. Abang mau sholat nih. Nanti pas sholat mau bawa uang, mau bayar utang, mau ketemu sama orang. Habis sholat ketemu sama orang, bayar utang dah tuh." "Oh iya, siap." Waktu masuk sholat, waktu sholat tuh, istrinya lupa buat ngingetin suaminya bawa uang tuh di laci. Akhirnya pergi aja ke masjid sholat. Begitu selesai sholat, keluar dari masjid kan tuh. Nah ini si bapak ngerogoh-ngerogoh kantong. Lah duitnya kagak ada. Gimana nih uangnya? Perasaan bawa uang gitu kata orang tadi. Akhirnya balik lagi tuh ke dalam masjid. Ketika di dalam masjid yang dilihat cuma satu orang. Siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Ketika dilihat lagi salat sunnah. Wah ini orang nih. Ini pasti orang nih yang ngambil duit saya. Udah buruan sholatnya. Kagak usah pura-pura sholat. Balikin duit saya. Kata orangnya begitu. Bayangin coba. Lagi sholat dituduh maling. Selesai sholat Imam Ali Zainal Abidin langsung nanya, "Ada apa bapak?" "Udah gak usah banyak tanya, gak usah banyak ngomong, balikin duit saya." "Emang bapak kehilangan uang berapa?" "Sekian." Tuh, disebutin harganya yang lumayan besar harganya. "Oh segitu uangnya, baik. Mari ke rumah saya." Ikut ikut pulang kemana? Ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian diberikan kepada, sampai rumah, belum masuk ke rumah, ngambil uang sesuai jumlah yang disebutin sama bapak tadi. "Nih uangnya pak, pulangnya." "Udah, terima kasih. Besok-besok jangan mencuri lagi ya." Pulang dia ke rumahnya. Sebelum pulang dia kan bayarin utangnya tuh tadi. Bayar utang, selesai bayar utang, pulang ke rumahnya. Pas pulang ke rumahnya, istrinya teriak, "Aduh ayang Beb, saya lupa ngingetin, tuh uangnya masih ada di laci." Suaminya kaget dong. "Hah? Duit di laci? Emang punya siapa? Kan tadi minta tolong ingetin, kalau mau ke masjid ingetin, mau uang, mau bayar utang. Tuh uangnya masih ada di laci." Astagfirullah kata tuh orang. Berarti duit siapa tadi yang saya bayarin ya? Di laci uangnya masih ada. Ternyata uang siapa yang dipakai? Uangnya Imam Ali Zainal Abidin. Diambil tuh uang di laci, dibalikin ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Tapi Imam Ali Zainal Abidin gimana? Enggak. Beliau memaafkan. Beliau mengikhlaskan daripada uang beliau. Masya Allah. Tuh, periksa hati kita. Ya. Kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, ada apa nih dalam hati kita? Barangkali sudah banyak maksiat yang kita nikmati. Sudah banyak dosa yang kita kumpulkan, sehingga menyebabkan hati kita biasa-biasa aja.
Ketika mendengar panggilan sholat biasa, mendengar bacaan Al-Quran kita nggak bergetar, mendengar nama Nabi Muhammad kita tidak bereaksi apa-apa, bahkan untuk mengucapkan salawat saja kita berat. Ada apa dengan hati kita? Periksa lagi hati kita tuh mudah memaafkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjanjikan sebuah ganjaran yang lagi-lagi begitu besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bertanya kepada Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Rasulullah bersabda, "Wa man taraka al-mira wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rawdatil jannah." Barang siapa yang minta maaf ya dalam keadaan dia salah, ya emang kudunya begitu ya. Kudunya begitu. Yang salah yang minta maaf, kan? Barang siapa yang meninggalkan perseteruan, dia sadar nih, nggak mau ribut-ribut karena posisinya dia yang salah, saya yang salah. Akhirnya dia minta maaf, saya minta maaf karena posisinya memang kita yang salah. Maka kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fi raudhatil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk itu orang rumah di taman surga. Rumah di emperan surga. Tuh. Yang pertama, yang kedua, wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Masya Allah. Barang siapa ya yang meninggalkan perseteruan ya, daripada ribut-ribut siapa yang salah siapa yang benar, udah nggak usah pikirin saya yang salah nih, saya yang salah. Padahal posisi dia benar tuh. Cuman dia ngerasa nggak enak nih sesama muslim, keadaan hati berjauhan. Raga mah dekat tapi hati berjauhan. Sebab apa? Punya masalah. Dia bilang, aduh nggak enak nih kalau keadaan kondisi begini terus. Ya udahlah, biar keadaannya membaik, keadaannya enak lagi, datang ke rumah orangnya. Tok, assalamualaikum, maafin saya ya, saya yang salah, saya minta maaf. Ya udah kita baikan, pelukan, masya Allah. Padahal dia yang salah, tapi dia minta maaf. Maka kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Maka Allah akan berikan, Allah bangunkan rumah untuk itu orang di mana? Di posisi paling tingginya surga. Nah, tuh balik lagi, itu bagaimana keadaan daripada hati kita. Kalau hati kita bermasalah, kagak mau dah gue minta maaf, orang yang benar tuh, ya enggak. Padahal minta maaf atau saling memaafkan juga bukan sesuatu yang hina. Kita datang ke dalam keadaan kita benar, justru mulia. Allah angkat derajat kita, bahkan Allah sampai bangunkan rumah paling tinggi di mana? Di paling tingginya surga. Tuh. Bahkan ada sahabat pernah lagi ngumpul, Rasulullah bilang, sebentar lagi nih mau lewat calon penghuni surga. Sebentar lagi mau lewat calon penghuni surga. Dilihat lama-lama, siapa yang datang ya, kata sahabat. Akhirnya datang satu orang, penampilannya mah biasa aja, sama. Tapi ada satu sahabatnya kepo, sahabat Rasulullah kepo. Kenapa ya ini orang bisa disebutkan sama Rasulullah sampai dibilang calon penghuni surga? Akhirnya dia datang diam-diam ke rumah sahabat tadi. Dia bohong sama sahabat tadi, wahai saudaraku, aku punya masalah sama ayahku. Aku lagi ribut nih sama ayahku, boleh nggak aku nginep 3 hari aja, kata dia. Tuh, memang adabnya yang nginep tuh 3 hari, nggak boleh lebih. 3 hari, kalau lebih dari 3 hari namanya ngerepotin. ngerepotin. Boleh nggak, kata sahabat tadi, boleh nggak aku nginep 3 hari aja. Saya lagi punya masalah nih, lagi ribut sama ayah saya. Terus kata sahabat tadi, boleh, ya udah nginep. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dilihat amalia daripada sahabat tadi sama kayak dia, nggak jauh-jauh beda, sama. Terus apa ya yang bikin dia sampai dijanjikan sebagai calon penghuni surga sama Rasulullah? Akhirnya begitu hari ketiga, dia tuh jujur sama sahabat tadi, wahai sahabatku, wahai tetanggaku, aku minta maaf ya, aku sudah berbohong. Sebetulnya aku tidak ada masalah dengan ayahku. Aku tidak sedang bermasalah dengan ayahku. Aku menginap di sini 3 hari karena aku penasaran
Rasulullah bilang engkau ahli calon penghuni surga. Tapi begitu aku lihat keseharianmu dalam 3 hari ini, amalanmu pun tak jauh berbeda daripada amalanku. Apa amalan yang sampai bikin engkau dijanjikan sebagai calon penghuni surga? Kata sahabat tadi, enggak, aku nggak punya amalan apa-apa yang spesial. Cuman aku punya kebiasaan, sebelum aku tidur, aku selalu memaafkan siapapun orang yang menyakiti aku pada hari itu. Masya Allah. Ya, jadi setiap hari artinya apa? Dia nggak punya dendam sama orang lain. Dia nggak punya gedek sama orang. Sebab apa? Sebelum tidur sudah dia maafin. Karena modal tadi tuh Rasulullah sampai bilang, ini sahabat calon penghuni surga. Makanya hati-hati. Jangan sampai nunggu namanya lebaran buat minta maaf, buat saling maaf-maafan, buat islah. Nggak usah. Kalau bisa mah jangan sampai 24 jam. Udah maaf-maafan, udah bener. Sebab apa? Khawatir kita tidur dalam keadaan membawa dendam, tidur dalam keadaan membawa gedek sama orang. Kemudian dalam tidur kita, siapa tahu Allah panggil kita. Kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita berpenyakit, hati kita penuh sampah, hati kita punya kotoran. Apa nggak malu sama Allah? Kan begitu. Makanya sebelum tidur biasa itu bersihin hati. Ya, bersihin hati. Bangun malam kalau kita punya masalah sama orang nggak kelar-kelar, dendam sama orang nggak kelar-kelar, bangun malam istighfar khusus buat orang, pejemin mata sambil bayangin tuh muka orang, mintain ampun buat itu orang. Ya walaupun awalnya berat ya Allah, sambil gigit apa namanya, gigi, ya Allah mau opit tuh gitu. Kagak ngapa itu, tapi namanya terapi itu buat ngebersihin hati kita begitu. Mohon maaf. Tahu tempat sampahnya di rumah ya, di dapur dah tuh. Jangankan penuh, hampir penuh saja, kita udah bilang tuh sama saudara kita atau adik kita atau siapapun yang ada di rumah atau diri kita. Kita ngelihat tempat sampah di rumah hampir penuh, tolong tuh gantiin plastiknya, gantiin pakai plastik yang baru, buang sampahnya, kan begitu. Ya, atau kita ngelihat tempat sampah kita hampir penuh, waduh, buru-buru dah tuh. Sebelum tumpah, sebelum penuh, sebelum meluber, kita ikat itu plastik sampah, kita buang ke tempat sampah, kita ganti tempat sampah dengan plastik yang baru. Itu tempat sampah. Bagaimana hati kita? Sedangkan hati kita adalah tempat yang mulia, tempat jatuhnya pandangan Allah, tempat Allah memandang kita. Masa kalah sama tempat sampah? Ya enggak? Tempat sampah aja udah hampir penuh, buru-buru kita buang isinya. Hati kita juga begitu. Jangan sampai omongan orang 7 tahun, 10 tahun yang lalu masih nempel di hati kita. Apa nggak malu kita sama Nabi Muhammad? Bukankah setiap amal yang kita lakukan Nabi Muhammad juga tahu? Maka selama itu Nabi Muhammad tahu di dalam hati kita ada kotoran. Apa kita tega bikin Rasulullah sedih? Apakah kita tega bikin kekasih hati kita menderita sebab kita mempunyai sampah di dalam hati kita? Rasulullah nggak pengen, maka dia itu lakukan sekecil apapun untuk menyenangkan hati Rasulullah. Buang yang namanya penyakit hati. Lagi-lagi wajazau sayyi'atun misluha. Balasan daripada sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Wa man afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa yang memilih memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dulu ada seorang ulama besar, namanya Imam Musayyih. Masya Allah, Imam Musayyih. Beliau punya santri, ya, punya pesantren. Jadi beliau tuh mengamalkan yang namanya sedekah air. Kata Rasulullah kan begitu, sebaik-baiknya sedekah adalah air. Jadi beliau menyediakan di depan rumahnya itu satu sakoya, satu kolam lah, bahasa ringannya mah satu kolam. Beliau bikin satu kolam, diisiin air tuh. Gunanya apa? Biar nanti setiap ada musafir, ada pedagang, siapapun yang mampir lewat dari situ gratis minum tuh, ya enggak? Kayak di masjid-masjid sekarang tuh udah banyak tuh, ya enggak, nyediain air minum. Nah, Imam Musayyih itu udah duluan begitu. Bila bikin satu kolam, akhirnya banyak tuh yang mampir sekedar minum, ya, atau ngambil air, nggak apa-apa, gratis.
Tetapi hanya bertahan beberapa hari saja. Tuh, berapa hari doang bertahan. Hingga suatu hari dilihat, kenapa orang nggak mau pada minum lagi ya? Orang kagak pada mau mampir lagi. Ternyata kolamnya Imam Musayyih penuh dengan pasir. Kolamnya Imam Musayyih penuh dengan kotoran. Waduh, kagak beres nih, kagak benar. Akhirnya ngadu sama Imam Musayyih, wahai Imam, kolam engkau begini-begini, ya udah nggak apa-apa, bersihin. Udah dibersihin, nggak nyampe 3 hari kotor lagi. Udah nggak apa-apa, bersihin lagi. Nggak nyampe 3 hari kotor lagi. Akhirnya santrinya ngomong begini, kayaknya ada nggak beres ini. Ya udah, Imam, izinkan kami buat berjaga malam. Izinkan kami buat berjaga malam, bergantian berjaga. Setelah dibersihin, jaga tuh. Malam pertama kagak ada yang usil. Malam kedua kagak ada yang usil. Malam ketiga kagak ada yang usil. Malam keempat datang satu orang dan menunggangi kuda. Setelah sampai di depan kolamnya Imam Musayyih, dia turun bawa karung. Isinya apa? Pasir dan sampah. Tahu yang apa dilakukan oleh beliau? Dilakukan ditumpahin itu semua isi karung tadi yang isinya sampah sama pasir, masukin ke dalam kolamnya Imam Musayyih. Begitu dilihat sama santrinya, oh ini biang keroknya nih. Laporin nama Imam besok nih. Pagi harinya ngadep sama Imam Musayyih, wah Imam, kita udah tahu nih siapa yang ngotorin kolamnya Imam. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah keponakan engkau sendiri. Ya Allah, masih satu keluarga sama Imam Musayyih. Akhirnya Imam Musayyih menangis. Astagfirullah, kata Imam Musayyih, menangis sambil istighfar. Santrinya bingung, wahai Imam, engkau yang dizalimi, engkau yang kenapa engkau yang menangis, kenapa engkau yang istighfar, kenapa engkau yang merasa bersalah? Apa kata Imam Musayyih? Iya, aku ingat sudah lama tidak berkunjung kepada saudaraku yang tadi itu, aku udah lama tidak berkunjung. Barangkali ini teguran daripada Allah untuk aku kembali merajut tali silaturahim. Masya Allah. Akhirnya dibersihin lagi tuh kolam. Nggak lama dikumpulin anak-anaknya. Wahai anak-anakku, yuk mari kita silaturahim ke rumah saudara kita tuh yang ono yang ono, yang itu. Yuk ganti-gantian. Anak pertama disuruh berangkat, bawain beras, berangkat. Anak kedua bawain gandum, berangkat. Anak ketiga bawain daging, berangkat. Anak keempat berangkat bawain buah. Semua dibekalin beda-beda. Udah semua anak-anakku pada kesana. Udah sekarang giliran ayah silaturahim ke rumah saudara kita. Akhirnya beliau kesana bawa uang. Ya, dalam bawa uang silaturahim beres. Semua anaknya udah silaturahim, beliau sudah silaturahim secara khusus, beres. Balik lagi ke rumah, balik lagi ke pesantren. Nyampe di pesantren, beliau ngomong sama santrinya, barangkali pemberian saya masih kurang, ya, barangkali pemberian kami masih kurang nih, keluarga saya khawatir dia datang lagi, tolong jaga lagi ya malam ini. Berjaga lagi datu santri, berjaga. Malam pertama kagak ada, malam kedua kagak ada, malam ketiga nggak ada, malam keempat ada, datang lagi tuh orang. Kata yang jaga, ini kebangetannya orang. Dikasih jantung, dikasih hati minta jantung, begitu kali kalau bahasa kita mah. Dibaikin malah makin melunjak. Awas aja nih. Dilihat teman dia dari jendela. Begitu dilihat, turun dari kuda, tapi nggak bawa karung lagi. Turun dari kuda, apa yang dilakukan? Dia bersih-bersih sampah yang ada di sekitar kolam tadi itu. Beliau ganti dengan air yang lebih bagus ya, yang ada daun-daun, beliau ambil daun-daunnya tuh di dalam air. Pokoknya rapi, dirapiin kolamnya. Sampai beliau itu bakar bukur, wangi-wangian, diwangiin kolamnya Imam Musayyih. Nah, akhirnya beliau laporan sama Imam Musayyih, wahai Imam, semalam dia datang lagi, cuman kagak ngotorin. Dia datang lagi untuk beres-beres, untuk bersih-bersih, mewangikan kolam engkau. Masya Allah. Ya, itulah kecantikan wajah seseorang, ketampanan wajah seseorang hanya membuat orang lain menatap. Wah, Masya Allah, cantiknya, gantengnya, putihnya. Tuh, kecantikan wajah. Tapi yang namanya kecantikan akhlak akan bikin orang lain menetap.
kecantikan wajah bisa bikin orang lain hanya sekedar menatap, tapi kecantikan akhlak, ketampanan akhlak bikin orang lain menetap. Jadi menatap sama menetap beda tuh, ya. Hanya akhlak yang bisa membuat orang lain berubah kepada kita. Udah, makanya orang lain jahat sama kita, baikin. Semakin jahat semakin baikin, semakin jahat baikin, udah. Baikin tuh. Kalau kita bisa ngikutin Imam Musa, nggak apa-apa. Sediain tuh air depan rumah kita. Masjid-masjid kan banyak nih sekarang nyediain air tuh. Kayak di zaman dulu saya kecil, di kampung saya ada tuh gentong. Jadi gentong isinya air, tinggal dibuka tuh pakai ujungnya kan kadang ditutup tuh pakai apa namanya ya, karet yang buat sendal. Karet buat sendal ditutup cek gitu. Begitu mau minum tinggal buka. Aduh, segernya Masya Allah. Orang yang habis dari sawah, orang yang habis ngangon kambing, orang yang habis segala macam tuh mampir minum, cuma sekedar minum atau cuci kaki itu. Ternyata diajari sama siapa? Mau orang-orang soleh. Kita ngikutin daripada alat-alat mereka, begitu. Tapi semakin orang mempunyai rezeki, semakin naik juga dong sedekahnya, ya. Makin punya harta, makin kaya, tetap sedekah airin jangan ditinggalin. Karena itu kan barokahnya dari situ tadi tuh, sedekah air. Yang mungkin tadi waktu dia belum punya apa-apa, sedekahnya dia sediain pakai gentong, nggak apa-apa. Tapi begitu udah kaya, sediain air pakai kulkas tuh. Jadi orang minum lebih segar, orang minum lebih dingin gitu. Insya Allah tuh orang bakal mampir. Mampir, iya. Bukan cuma ngambil air, sama kulkas saja juga diambil. Ya Allah, ya sedikit aja ada nih masalah hati. Insyaallah di lain kesempatan kita bahas lebih jauh lagi. Intinya menyambut daripada 1 Syawal berkaitan yang identik dengan memaafkan. Ya hati kita buka nih, buka hati kita untuk mudah memaafkan siapapun, bil khusus orang tua kita yang punya masalah sama orang tua. Maafin. Kalau hidup kita mau benar, hidup kita mau lurus, hidup kita mau lempeng, hidup kita mau teratur, maafin bil khusus orang tua kita, ya. Saya juga mohon maaf nih, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, ya. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya, dan juga kepada siapa namanya, Farihah, yang sudah menjadi wasilah pertemuan silaturahim ini. Apa-apa, awal ini kita masih online, insya Allah di lain kesempatan kita bisa silaturahim secara offline, ya. Selamat puasa terakhir besok, dan juga selamat mudik pulang kampung bagi yang mudik. Kalau saya emang enggak, emang di sini aja udah. jaga masjid kali di sini, ya. Ya, intinya semuanya kita saling maafkan. Saya mohon maaf teman-teman juga. Mudah-mudahan dengan amal yang sederhana ini, Allah maafin kita di bulan Ramadan. Dengan amal yang sederhana ini kita bisa menyenangkan, membahagiakan hati Nabi Muhammad. Dengan amal yang sederhana ini Allah izinkan kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan terus yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Jazakallahu khair Ustaz Manan yang telah memberikan materinya. Semoga bisa bermanfaat, tambahnya ilmu kita dan baik untuk kita. Amin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Kita sama-sama mendengarkan materi kajian pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on mic atau melalui kolom chat. Tafadhol Ustaz Abdullah. Ya, sebelum ditanya, saya jawab duluan ya. Ukuran sepatu saya 43, begitu. Ya, barangkali ada yang mau nanya kan begitu ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum Ustaz. Bikhair insyaallah. كيف حالكم يا شيخ؟ Alhamdulillah الله bikhair. أبواب الصحة أبواب الرزق أبواب النعمة. Amin. Masya Allah. Tinggal di mana Ustaz? أنا domisili Makassar. أنا asli Manado Ustaz. Oh, Makassar. Saya pernah ke Makassar di mana? Maret. Tahun berapa sebelum pandemi itu? Ya salam. InsyaAllah. Anda teringat ketika antum mengatakan
soal materi kesabaran. Abu Yahsan Ibn Nusin Attas, salah satu guru Al-Faqih sendiri, selalu menerangkan innama jazahu sabirina lahum ajrun aziz. Masya Allah. Jadi ane mau tanya nih, ane sendiri ini posisinya masih banyak kekurangan dalam kulub ane ini, kolbinya ane ini soal sabirin, tentang kesabaran. Bawaannya kalau kita ketemu orang mau geplak aja tuh orang. Maaf kasarnya gitu Ustaz. Jadi kita ini sebagai santri, sebagai orang yang perlu masih banyak belajar, caranya kita Ustaz, untuk hati kita ini diperbaiki. Ya, syukran kasih Ustaz. Masya Allah, sama-sama saya juga nih masih latihan buat ngebenerin hati. Ya, caranya gimana biar hati kita lempeng, hati kita tetap lurus. Ya, pertama kita niatin benar-benar kita ngejaga hati buat nyenangin hati Nabi Muhammad. Yang kedua, makanya pentingnya kita punya guru yang ngebimbing hati kita, yang ngebimbing ruhani kita. Tuh. Kalau kita gedek sama orang, ingat aja Nabi Muhammad. Ingat aja Nabi Muhammad yang nggak pernah gedek sama orang, yang mudah memaafkan orang. Gedek mah manusiawi, saya juga begitu. Kalau lagi punya nggak enak sama orang, nggak enak hati nggak apa-apa. Tapi jangan disimpan lama-lama. Lurusin lagi hati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan satu banyak pahala. Tadi kan sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Ada satu pahala lagi. Ketika nanti di hari kiamat kita ditimbang amal sama Allah, ada satu pahala yang ketika pahala tersebut ditimbang di dalam timbangan amal tadi, mohon maaf, ketika satu amal tadi ditimbang di dalam amal timbangan tadi, itu timbangannya bergetar sampai tidak mampu menampung daripada amal tadi, hampir tumpah. Saking agungnya, saking besarnya pahala ini. Apa pahala tadi disebutkan oleh Rasulullah? Yang pertama puasa di bulan Ramadan, yang kedua sabar, yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang menjahati kita, yang zalim sama kita, yang berbuat buruk sama kita. Tuh, Masya Allah, balasannya luar biasa. Kalau dikatakan lagi belajar, saya juga lagi belajar. Maka dari itu banyak-banyak kita ketemu sama guru, minta bimbingan guru, minta doa guru, ya. Baca tuh namanya Wirdul Latif, Rotibul Hajat, Rotibul Atos. Wir-wir seperti itu yang diajarkan oleh guru-guru kita yang akan melembutkan hati kita. Begitu ya, Insya Allah. Saling doa juga, Bang. Teteh semua, abang teteh semua, bil khusus Ustaz Abdullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang sehat, hati yang bercahaya, hati yang selalu bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Abdullah, apakah sudah dipahami atau ada yang kurang jelas? Alhamdulillah, ini nikmat yang kita dapatkan lagi dari Ustaz Abdul Manat. Insyaallah Ustaz, ane tunggu ente di Makassar. Ya, salam insyaallah Ustaz. Nanti ana izin ses nomor itu Ustaz ya, mudah-mudahan kita silaturahim bisa sampai ke nanti. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, Masya Allah, baik. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Bisa langsung on mic saja atau melalui kolom chat. Nah, tafadhol Kak Novi. Bisa on mic saja Kak Novi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah hilang. Gimana tadi cara baca? Gimana teh? Nah, aneh izin membacakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ingin bertanya, adakah cara untuk menyembuhkan hati yang sakit karena pernah disakitin oleh orang lain? Yang keduanya ada lagi tadi teh nggak? Yang muncul tadi. Yang keduanya, bagaimana caranya meminta maaf pada orang yang tidak mau memaafkan kita? Satu dulu ya, bagaimana, apa tadi yang pertama?
Adakah cara untuk menyembuhkan hati yang sakit karena pernah disakitin oleh orang lain? Cara untuk menyembuhkan hati yang sakit, diantaranya kita istiqomah untuk membaca Al-Quran. Istiqomahin baca Quran. Al-Quran sebaik-baiknya rezeki. Al-Quran sebaik-baiknya penenang. Semakin kita baca Quran, Allah sembuhin tuh penyakit-penyakit hati. Termasuk mohon maaf mungkin ada di antara kita yang namanya mungkin ada gangguan penyakit atau ada gangguan sihir segala macam. Selain ikhtiar kita ke dokter, ikhtiar kita kepada ahlinya, ikhtiar diri kita adalah dengan banyak terus istiqomah baca Quran. Nanti dengan barokah Al-Quran tadi itu Allah bantu hilangkan penyakit kita, gangguan-gangguan sihir-sihir tadi. Dulu ada seorang jamaah yang cerita tuh punya kanker hati, kanker jantung. Begitu di rumah sakit, karena ini namanya keluarga Quran, ya, setiap keluarganya yang datang dijadwalin wajib satu kali jenguk hatam sejus. Jadi yang datang 2 orang setiap ngejenguk, jadi bukan cuma sekedar datang ngobrol duduk main HP, enggak, tapi sama keluarganya dijadwalin buat setiap ngejenguk wajib hatam paling minimal 1 juz. Nah, setelah 6 bulan dalam perawatan di rumah sakit, dokternya kaget. Ih, ini kanker di jantungnya ini kok, mohon maaf, saya lupa antara jantung, hati, atau kanker payudara waktu itu, seorang jamaah ibu-ibu. Jadi intinya beliau kena penyakit kanker. Ketika diperiksa sama dokternya 6 bulan setelah perawatan tadi, Masya Allah, bersih total. Ternyata dari mana ini bisa terjadi? Barokah daripada Al-Quran tadi. Nah, penyakit ganas seperti tadi aja bisa Allah sembuhkan dengan Al-Quran. Bagaimana penyakit di dalam hati kita? Kemudian banyakin baca sholawat, baca istighfar. Dahulu ada tuh sapu tangan yang kotor, yang pernah diceritakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Sapu tangan putih yang kotor dimasukkan ke dalam api, ketika diambil sarung tangannya balik lagi putih, kotorannya hilang. Kok bisa yang hilang cuma kotorannya, padahal tadi dekil, kumal, segala macam, ketika diambil bersih lagi. Ternyata itu adalah sarung tangan yang sering dipakai oleh Rasulullah untuk mengelap keringatnya. Tuh, untuk terbakar api neraka aja, api dunia aja nggak bisa, apalagi api neraka. Hati kita juga begitu, punya penyakit, baca sholawat. Dengan barokah sholawat tadi Allah hilangkan penyakit hati kita. Allah juga menggaransikan di dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan buruk. Jadi kita punya kebiasaan apa nih yang nggak bisa hilang? Kebiasaan kita masih suka nggak bisa maafin orang, mulut kita masih suka nyakitin orang, nggak bisa nih, susah banget buat berhentiinnya. Maka istiqomahkan satu amalan saja, nggak usah banyak-banyak, satu amalan tadi. Misalnya apa? Istighfar, ya udah istighfar sehari 1000. Misalnya apa? Sholawat sehari 1000. Misalnya sedekah, ya udah sehari sedekah 2000, walaupun hanya 2000 waktu subuh. Niatin untuk menghilangkan penyakit hati tadi, niatin untuk menghilangkan penyakit hati atau hal-hal yang masih hal-hal jelek, buruk yang masih menempel di diri kita. Sebab apa? Allah yang menggaransikan di dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghilangkan keburukan yang masih ada di dalam diri kita.